Baik, bertemu lagi dengan saya Edwin Leonardo di kelas pengenalan teknologi informasi. Sekarang kita akan belajar mengenai jaringan komputer. Bagaimana sebuah komputer itu berkomunikasi dengan komputer lain, server, gimana caranya kita bisa mengakses aplikasi web. Nah, kita akan belajar semua dasar tentang jaringan komputer. Yuk, langsung saja. Jadi, awal mulanya, kenapa ada jaringan komputer? Karena mulai tumbuh kebutuhan untuk berkomunikasi antar komputer untuk efisiensi sumber daya. Jadi dulu permasalahannya adalah, contoh, dari satu kantor, printernya cuma satu. Padahal dari satu kantor bisa banyak yang mau menggunakan printer. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita nge-share satu printer ini buat semua orang bisa menggunakannya? Nah, permasalahannya kan biasanya kalau printer cuma colok satu kabel kan ke satu komputer. Nah, selain itu dibutuhkan juga satu komputer misalkan yang menjadi tempat data untuk aplikasi. Nah, kalau cuma semua data harus diduplikasi di semua komputer, nggak efisien kan? Kalau ada satu perubahan, perubahannya harus disebar ke semua orang. Gimana kalau kita membuat satu komputer misalkan jadi pusat utama penyimpanan data dan semua komputer mengakses ke sana kalau mau mendapatkan data yang paling baru. Nah, oleh karena kebutuhan tersebutlah jaringan komputer ini ditemukan. Nah, pertama, prinsip dari komunikasi komputer sebenarnya mirip-mirip dengan cara kita berkomunikasi dengan sesama manusia. Pertama, sebuah pesan ini berbentuk teks secara digital. Lalu pesan ini harus di-encode dulu, di-encode supaya sinyal-sinyal elektrik yang ada di pesan tersebut, karena kita kan berupa pesan yang ada di komputer, di memori, yang ada di aplikasi kita kan berbentuk digital. Permasalahannya, kalau kita mau mentransmisikan, mengirim data tersebut melalui medium, contohnya kabel, pesan digital tersebut harus dikonversi dulu menjadi pesan analog yang bisa dihantarkan melalui medium. Jadi dibutuhkan encoder untuk mengubah datanya menjadi sinyal analog, lalu dikirimkan oleh transmitter melalui medium menuju receiver atau penerimanya. Lalu dari receiver tersebut, dari data yang masih berbentuk analog tersebut, dikembalikan lagi menjadi data digital oleh decoder. Nah, dari sana, orang yang penerima pesan bisa melihat dengan jelas apa isi pesan tersebut. Jadi, ini prinsip semua komunikasi komputer. Dasarnya seperti ini. Nah, selanjutnya, berikut 4 perangkat yang paling umum yang ditemukan pada saat kita mau belajar tentang jaringan komputer. Network Interface Card merupakan perangkat yang menghubungkan komputer dengan sebuah jaringan. Jadi, biasanya di Network Interface Card ini terdapat port Ethernet yang bisa dicolok kabel untuk menghubungkan komputer dengan jaringan tertentu. Nah, kalau modem itu merupakan singkatan dari modulator demodulator. Nah, bisa dibilang ini encoder-decoder yang tadi. Jadi tujuan dari modem ini adalah mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya, yaitu dari analog menjadi digital. Contohnya kalau kita mau menghubungkan komputer kita dengan internet, kita kan membutuhkan modem supaya mengubah data digital supaya bisa ditransmisikan melalui medium kabel ataupun contohnya yang secara nirkabel, wireless. Nah, itu dibutuhkan modem untuk membantu komunikasi antara internet dengan komputer. Selanjutnya switch. Nah, switch ini sebuah perangkat yang menghubungkan beberapa komputer itu menjadi satu jaringan. Jadi contohnya kalau beberapa komputer itu ada network interface card masing-masing, itu dicolokin kabel masing-masing terus dicolokin ke switch. Jadi biasanya switch itu lubangnya banyak supaya bisa dimasukin oleh banyak kabel supaya komputer bisa nyambung ke switch tersebut. Nah, router intinya juga sama. Jadi ada colokan banyak, portnya banyak untuk supaya bisa menghubungkan banyak komputer. Perbedaannya, router itu minimal terhubung ke dua buah jaringan. Misalkan jaringan, kita punya jaringan di kantor.
bisa dibilang itu kan local area network. Dan satu lagi, kalau router itu berhubungan dengan jaringan yang lain, misalkan internet ataupun wide area network. Kita akan belajar jenis-jenis jaringan setelah ini. Jadi intinya tugas switch dan router itu mirip-mirip lah. Kalau bisa dibilang router itu lebih besar cakupannya. Nah, selanjutnya berikut jenis-jenis jaringan. Nah, jaringan ini sebenarnya dibagi dari jaraknya. Jarak sebuah komputer terhadap bisa dibilang komputer yang lain. Kalau kita berhubungan dengan komputer di sebelah kamar, yaitu masih bisa dibilang local area network karena masih satu rumah. Nah, selanjutnya, jadi semakin jaraknya itu semakin jauh, bisa dibilang jaringannya pun semakin luas. Nanti mulai dari metropolitan area network, itu masih satu kota, terus wide area network kalau kita mau beda provinsi. Nah, nanti kalau udah internet itu udah ke seluruh dunia jaringannya. Jadi bisa dibilang internet itu adalah sistem global yang menghubungkan jaringan dengan jaringan lainnya untuk menghubungkan miliaran komputer yang tersebar di seluruh dunia. Jadi bisa dibilang internet itu merupakan gabungan dari semua jaringan di dunia ini supaya bisa masing-masing jaringan itu berkomunikasi dengan satu sama yang lain. Nah, jadi bisa dibilang internet itu sebenarnya terbentuk dari jaringan-jaringan juga gitu. Kenapa kita bisa berhubungan dengan jaringan yang lain? Karena ada sebuah sistem yang mengatur supaya kita bisa berhubungan dengan semua jaringan yang ada di dunia ini. Jadi internet itu bukan suatu benda, tapi internet itu sistem yang terbentuk dari jaringan-jaringan yang kecil yang banyak sekali jumlahnya, itu dijadiin sebuah sistem. Nah, untuk berkomunikasi dengan misalkan kita mau berkomunikasi dengan sebuah komputer lain, anggaplah sebuah komputer lain itu server, dibutuhkan aturan-aturan yang didefinisikan untuk mengatur komunikasi antar komputer. Jadi misalkan kalau kita mau akses situs, tentu saja cara berkomunikasinya berbeda kalau kita mau mengirim email. Nah, dibutuhkan protokol untuk membedakan. Jadi bisa dibilang permintaan-permintaan kita ke sebuah komputer. Nah, jadi misalkan protokol HTTP itu digunakan kalau kita mau akses situs. Kita mau akses situs misalkan google.com. Nah, itu cara berkomunikasinya beda dengan kalau kita mau mengirim email misalkan ke saya, ke edwin@kuliahkita.com. Itu bisa dibilang aturannya berbeda, format datanya pun berbeda. FTP digunakan file transfer protokol itu untuk mengirim dan menerima file dari server ataupun komputer lain bisa. Nah, sekian dasar dari jaringan komputer dari saya. Sampai jumpa di materi yang lainnya. Terima kasih.